Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Nah, yang pertama itu ada karakteristik metode ilmiah. Yang pertama itu ada karakteristik metode ilmiah yaitu bersifat kritis dan analitis. Kemudian yang kedua itu bersifat logis. Maksudnya logis itu nyambung, jadi berdasarkan logika. Kemudian yang ketiga itu bersifat objektif. Maksudnya objektif yaitu menyeluruh. Jadi metode ilmiah itu tidak pendapat dari perseorangan, tetapi berdasarkan hasil dari eksperimen. Kemudian yang keempat itu bersifat empiris. Maksudnya empiris adalah nyata. Jadi eh, laporan itu harus berdasarkan fakta yang ada dan berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan. Kemudian yang kelima adalah bersifat konseptual. Maksudnya yaitu terkonsep. Jadi dalam melakukan metode ilmiah itu langkah-langkahnya itu terkonsep. Jadi ada konsepnya. Lanjut. Kemudian langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Tetapi sebelum merumuskan masalah, itu ada yang namanya pemilihan masalah. Jadi, kita harus memilih sebuah masalah. Kemudian setelah masalahnya terpilih, kita merumuskan masalah. Di mana dalam merumuskan masalah itu dalam bentuk kalimatannya. Bagaimana, mengapa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan keterangan. Keterangan-keterangan bisa kita kumpulkan dengan wawancara dengan narasumber atau dengan melihat permasalahan yang terjadi secara langsung atau juga bisa dengan memberikan angket kepada responden. Angket itu adalah sebuah kertas yang biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang mana harus dijawab oleh responden. Maksudnya responden adalah orang. Nah, setelah itu bisa dikumpulkan keterangannya. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun hipotesis. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara. Jadi sifatnya masih belum pasti. Di mana hipotesis itu masih memerlukan pengujian. Kemudian yang keempat yaitu melakukan eksperimen. Eksperimen sama dengan pengamatan atau percobaan. Eksperimen dilakukan untuk menyusun hipotesis. Nah, eksperimen tersebut nanti dapat menentukan hipotesis apakah ditolak atau diterima. Hipotesis diterima apabila hasilnya sesuai dengan eksperimen yang dilakukan, tetapi hipotesis ditolak apabila jawabannya tidak sesuai dengan eksperimen yang telah dilakukan. Kemudian yang kelima yaitu mengolah dan menganalisis data. Setelah melakukan eksperimen, maka akan kita dapat sebuah data. Nah, data tersebut kemudian kita olah dan kita analisis. Data itu ada yang kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif itu data yang tidak disajikan dengan angka. Jadi disajikan secara deskriptif dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian kalau data kuantitatif itu adalah data yang disajikan dengan angka, yang mana bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, menarik kesimpulan. Setelah data diolah dan dianalisis, maka kita menarik kesimpulan yang sesuai dengan data tersebut dan menyeluruh. Setelah itu, kita mempublikasikan hasil tersebut yaitu dalam bentuk laporan. Laporan yang dicetak. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Dan jika ini bermanfaat, kalian bisa klik tombol like, share, dan subscribe. Sekian, terima kasih.